Halo, salam sejahtera saya ucapkan kepada rekan-rekan atau teman-teman mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, dan terutama kepada dosen pembimbing saya yang memberikan tugas ini, yaitu Bapak Muhammad Ehsan. Akan saya Edrika, saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa di angkatan 2019. Saya mengambil jurusan manajemen dan konsentrasi di manajemen sumber daya manusia. Dan dalam video ini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu dosen Bapak Muhammad Ehsan, di mana dosen kami memberikan tugas kepada kami untuk membuat satu video yang berjudul Ruang Lingkup Manajemen Sumber Daya Manusia. Oke, sebenarnya di video ini saya lebih mengimprove apa yang saya tahu mengenai sumber daya manusia itu apa, terus ruang lingkupnya gimana. Untuk pengertian dari sumber daya manusia sendiri, itu saya mengartikan sebagai dimana namanya manajemen itu artinya memanage, apalagi sumber daya manusia. Berarti sumber daya manusia ini mengartikan seseorang, ya, kayak gambaran seseorang yang mau diatur. Jadi untuk manajemen sumber daya manusia itu adalah upaya perusahaan untuk mengelola sumber daya manusia tersebut yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Jadi sumber daya manusia ini tuh benar-benar emang yang dibutuhkan perusahaan gitu. Kalau kata anak zaman sekarang itu, kita tuh kalau kerja harus merasa diri kita tuh sebagai aset, karena kita sebagai karyawan. Jadi ketika perusahaan itu memberikan fasilitas apapun itu yang membuat si karyawan ini nyaman, sehingga si karyawan ini tuh menganggap dirinya itu sebagai aset. Oke, kita lanjut. Sekarang kita bahas biasanya kalau sumber daya manusia itu meliputi apa aja sih, kayak ada apa aja gitu loh. Dev aja ya. Oke, yang pertama ada perekrutan. Perekrutan itu dilakukan oleh tim MSDM, seperti tim HR di perusahaan-perusahaan kalian juga. Nah, yang aku tahu tentang perekrutan itu, si seorang HR itu akan melakukan pertama itu screening CV. Screening CV itu mungkin dilakukan ketika sesuai dengan kualifikasi. Contoh seperti ini, kayak misalkan perusahaan aku tuh lagi buka untuk posisi IT. Untuk kualifikasinya mereka sudah menuliskan itu di job portal masing-masing seperti Jobstreet, LinkedIn. Jadi setelah ditulis semua di situ, kita tim HR itu akan melihat dari CV-CV yang dikirimkan ke perusahaan. Itu kita akan melihat dari sisi lulusan mana. Ketika memang sudah oke nih kualifikasi dan apa yang diminta perusahaan oke dengan calon kandidat ini, kita akan melakukan undang si kandidat ini untuk interview. Kemudian kalau memang sampai benar-benar oke nih, sama-sama cocok, itu akan dilakukan offering letter sampai mereka ditugaskan di tempat yang seharusnya dia bekerja, seperti itu. Oke, kita lanjut yang kedua. Kedua itu ada motivasi kerja. Jadi setahu aku motivasi kerja itu penting banget yang akan diberikan oleh tim manajemen sumber daya manusia. Aku mau cerita sedikit tentang kultur kerja di kantor aku. Karena kita ngomongin motivasi kerja, itu setiap ada karyawan baru itu kan pasti dikenalin ya ke setiap departemen. Ketika masuk ke ruangan HR, itu HR aku ngenalin si karyawan baru ini, dan tim kami tuh selalu yang bilang hey enjoy gitu lah. Kayak motivasi kerjanya tuh walaupun dengan kata-kata enjoy aja tuh mereka udah ada motivasi kayak gue harus enjoy kerja di sini gitu. Jadi yang aku tahu motivasi kerja itu sedikitnya itu kayak gitu. Mungkin lebih banyaknya bisa lihat di Google gitu. Yang ketiga ada manajemen kinerja. Dimana setahu aku manajemen kinerja ini lebih ke seseorang manajemen sumber daya manusia ini itu melihat gimana nih kinerja si karyawan, atau bisa dibilang juga seperti kayak di posisi ini tuh udah pas belum 2 orang, atau mungkin terlalu banyak kerjaannya sehingga kita butuh karyawan baru. Nah, dalam artian kalau di Google yang aku searching itu, manajemen kinerja adalah aktivitas untuk memastikan bahwa sasaran perusahaan telah dicapai secara konsisten dalam cara-cara efektif dan efisien. Nah, yang keempat itu ada tunjangan karyawan.
dimana setiap perusahaan itu memberikan sesuatu benefit yang akan dinikmati oleh si karyawan. Contohnya kalau di perusahaan aku itu ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, terus ada asuransi kejiwaan, kesehatan gitu. Terus ada tunjangan-tunjangan lain seperti bonus, tunjangan THR. THR-nya itu juga dibagi-bagi nih. Kalau di perusahaan aku, THR-nya itu sesuai agama. Gimana kita bisa tahu kita bakal dapat apa aja nih ketika di perusahaan si A gitu. Nah, itu dia fungsinya kita waktu dalam proses rekrutmen. Itu kan kita sebagai kandidat akan menanyakan apa nih yang akan didapat. Kalau aku pribadi sih gitu, setiap ada interview oleh HR itu aku selalu menanyakan apa aja nih benefit yang akan didapatkan si karyawan. Jadinya kita bisa mengimbangkan gitu. Yang kelima, bentar aku minum dulu. Nah, yang kelima itu ada kesehatan dan keselamatan karyawan. Itu dia yang aku bilang tadi, fasilitas apa sih yang akan didapat seorang karyawan di perusahaan ini gitu. Jadi kalau kita ngomongin kesehatan dan ketenaga. Jadi kalau kita ngomongin kesehatan dan keselamatan kinerja itu adalah gini deh, aku kasih contoh. Waktu itu aku pernah kerja di perusahaan pabrik gitu kan. Kalau pabrik itu kan ngeri banget ya, maksudnya dalam arti kalau kita kenapa-napa kayak tangan kita kena mesin gitu, itu kan masuknya ke keselamatan dan kesehatan juga kan. Dan itu kita akan dapat apa nih, misalkan kayak cacat seumur hidup, kita bakal dapat apa sih artinya keselamatan dan kesehatan karyawan itu. Nah, kalau aku lihat di Google itu artinya bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan gitu, yang bekerja di sebuah institusi atau maupun di lokasi proyek gitu. Makanya kalian pernah lihat gak sih kalau di PT-PT itu ada K3 ya kan, itu tuh fungsinya untuk memelihara dan supaya nggak ada kayak begitu. Nah, yang ketujuh itu ada pemberian kompensasi. Oke, jangan salah teman-teman, aku aja yang salah. Nah, kalau kita ngomongin kompensasi, beberapa ahli telah memberikan pengertian terhadap kompensasi nih. Beberapa diantaranya menurut Hasibuan, kompensasi adalah semua bentuk penghasilan baik dalam uang, barang, atau barang tidak langsung yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada perusahaan. Jadi kayak kita nih udah kerja lama, misalkan kita udah kerja belasan tahun lah, terus ketika kita udah resignnya juga karena mungkin hal umur, terus kita mungkin udah terlalu tua mau pulang ke kampung gitu kan, itu akan, kalau perusahaan yang benar-benar perusahaan bagus gitu loh, itu akan diberikan adanya kompensasi. Tapi harusnya memang semua perusahaan tuh harusnya seperti itu ya nggak sih, biar enak, mau berbentuk uang, barang. Nah, yang terakhir itu yang ke-8 itu ada pemberhentian karyawan. Sedih sih sebenarnya. Nah, kalau kita ngomongin pemberhentian karyawan itu gimana sih, kenapa sih bisa terjadi gitu? Pasti kalau kita memberhentikan karyawan itu ada sebab akibatnya kan. Kayak misalkan si karyawan ini bandel kayak dia selalu telat, selalu merugikan perusahaan lah intinya. Itu akan diberikan, mungkin pertama itu akan diberikan kayak SP sehingga sampai SP3 dan gak bisa ditoleransi lagi sama kita pihak HR. Jadi mungkin keputusan terbaik adalah memberhentikan karyawan tersebut. Tapi di lain sisi itu banyak ya pemberhentian karyawan itu karena apa-apanya. Yang aku jelasin tuh contoh satunya ya. Oke deh, karena kita cuma ngomongin ruang lingkup tentang manajemen sumber daya manusia, sedikitnya udah aku jelasin. Semoga itu bermanfaat buat kita dan sebagai nilai juga buat tugas aku dari dosen pembimbingnya, yaitu dosen Pak Ehsan. Terima kasih banyak karena Bapak mengajarkan kami untuk berbicara di depan seperti ini, di depan kamera. Terima kasih.